Malam itu hujan turun tipis, seperti benong-benong air yang disulam di atas lampu jalan. Jalan kecil di pinggiran kota itu biasanya sepi. Hanya sesekali mobil lewat membawa musik dari radio yang rapuh. Di ujung jalan, di persimpangan yang gelap, berdiri sebuah warung kecil dengan papan bertuliskan Warung Madura. Buka 24 jam. Lampu neon kuningnya berkedip pelan, mengusir pekat malam seperti lilin yang berkedip di tengah laut. Orang-orang di kampung bilang, warung itu tak pernah sepi. Siang malam, pagi hujan, atau tengah malam paling pekat, tetap ada kursi kosong yang cepat diambil orang. Yang lebih aneh, banyak pembelinya katanya bukan manusia. Itu yang aku dengar dari Bu Sari, tetangga kosku. Saat aku baru pindah ke kota ini, awas nak, katanya sambil menepuk punggung tangannya yang kasar. Jangan malu-malu kalau lewat situ tengah malam. Kalau kamu lihat ada yang aneh, jangan menatap lama-lama. Kalau bisa, jangan pakai sendal baru, nanti jadi perhatian. Kata-kata Bu Sari terdengar seperti mitos biasa, peringatan nenek-nenek untuk menakut-nakuti pemuda baru. Tapi rasa penasaran bekerja lebih kuat dari rasa takut. Aku yang baru saja diterima kerja shift malam sering pulang lewat jalan itu. Selalu kulihat neon berkedip, selalu kulihat asap dari panci besar yang mengepul seperti kabut, selalu kulihat kerse-kerse yang dipenuhi silut-silut manusia. Aku memutuskan suatu malam untuk berhenti. Warung itu lebih kecil dari yang kubayangkan. Dinding kayu yang sudah pudar, meja-meja panjang berbekas minyak, dan sebuah peti kecil berisi kutis-kertis sobek di sudut. Mungkin buku tagihan. Di belakang meja, seorang lelaki tua menyambut dengan senyum tipis. Rambutnya putih, kulitnya seperti kulit pohon kering. Orang-orang memanggilnya Mbah Madura. Mungkin bukan nama sebenarnya, tetapi cocok karena ia tampak berasal jauh dari Pulau Madura dengan logat yang pelan ketika ia menyapa. Ada yang kosong, Mas? Ia menanyakin. Suaranya serak seperti kerikil digesek. Aku angguk dan duduk di pojok dekat jendela agar bisa mengamati tanpa terlihat terlalu ingin tahu. Di meja sebelah, dua orang pria duduk berbisik. Mereka tampak biasa. Jaket kusam, topi, rokok yang setengah habis. Tapi di meja barisan paling belakang ada sosok yang menarik napasku. Ia duduk sendiri, mengenakan baju bercak seperti tanah. Matanya menatap lurus ke depannya tanpa berkedip. Di mejanya terhampar beberapa mangkuk kecil, semua kosong kecuali satu piring yang berisi nasi putih polos. Ia mengangkat sudu dan menyentuh nasi itu perlahan, seperti ada ritual kecil yang sedang dijalankan. Udara di dalam warung hangat aroma kaldu, bawang goreng, minyak panas bercampur. Namun ada aroma lain yang aneh. Bau tanah basah, manis seperti dupa, tapi juga getir seperti besi yang lama. Bau itu muncul, lenyap, lalu muncul lagi seolah ada benda yang menghembuskan bertahap. Aku menelan ludah. Mbah Madura membawa secangkir kopi hangat dan sepiring sate kecil ke mejaku. Tangannya gemetar sedikit ketika meletakkan piring itu. Ia tidak banyak bicara, tapi matanya menatapku dalam, seperti menimbang-nimbang sesuatu. Baru di sini? Tanya Mbah Madura akhirnya. Ya Mas, kerja malam. Lewat sini pulang. Jawabku singkat. Ia mengangguk, kemudian menoleh ke arah meja paling belakang. Pandangannya lama menempel pada sosok itu. Wajahnya malah tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai mata. Malam mulai larut. Meja demi meja berkurang. Sebagian pelanggan pergi meninggalkan beberapa lembar uang di atas piring. Sebagian lagi pergi dalam keadaan yang menurutku tidak biasa. Langkah mereka pelan, seperti ritme yang ditentukan dari jauh. Kemudian, ketika jarum jam di dinding sepertinya melonggarkan kawannya, suasana berubah. Lampu neon bergetar sedikit, dan suara kipas angin menjadi lebih berat. Radio yang semula memutar lagu lamaran tua,
kini mengeluarkan bunyi melengking samar, seperti jangkrik yang terganggu. Lalu, pintu belakang warung terbuka perlahan. Awalnya aku kira itu angin, tetapi aku melihat bentuk meluncur lewat bukan manusia persisnya. Ia pendek, memakai kain kusam, rambut panjang basah menutup wajahnya. Ia melangkah ringan, kakinya tidak menghasilkan suara. Orang-orang di warung seakan tak melihatnya. Mereka tetap makan, mengunyah, menghapus piring, tapi pandangan mereka kosong, seperti lampu yang habis dayanya. Bentuk itu berjalan menuju meja paling belakang, kepada sosok yang sepanjang malam memegang sendok, menatap nasi polosnya. Yang aneh, saat ia duduk, cahayanya entah dari mana memberi kilau tipis di wajahnya. Aku bisa melihat sedikit kulitnya, pucat, hampir tembus pandang. Ia tidak memesan apapun. Namun Mbah Madura berdiri, membuka sebuah kotak kecil dari balik meja, mengeluarkan sehelai kain merah kecil, dan meletakkannya di depan mereka. Lalu, tanpa suara, sosok itu mengangkat kain itu, mengusapnya perlahan di udara, kemudian menaruhkan sesuatu yang kecil dan basah di atas kain. Dua sosok itu saling menyentuh benda itu, sekejap lalu mengangguk, seperti menyetujui transaksi, seolah mereka berbicara dalam bahasa yang lebih tua dari kata-kata. Detik itu aku merasa dingin mencekam ke tulang punggung. Air di gelasku bergetar, meski tidak ada yang menyentuhnya. Seutas bisik-bisik kecil terdengar dari pojok warung, dan kata yang kudengar membuat darahku mengeras. Tumbal, aku tidak tahu apakah aku harus pergi atau tetap duduk. Rasa takut itu menempel seperti lendir di kerongkong. Aku memutuskan untuk menghadapi. Jika ada yang aneh, aku harus tahu sampai mana kebenarannya. Tanpa sengaja, aku menoleh ke arah dapur kecil. Di balik tirai, dari celah sempit, kulihat ada sebuah panci kecil yang tidak berisi makanan biasa. Pancinya kecil, dan di dalamnya ada cairan gelap yang mengkilap di bawah sinar lampu. Mbah Madura mengangkat panci itu, menghirupnya sejenak, lalu meniup pelan. Wajahnya berubah. Ia tampak liga, dan ada kelegaan yang menakutkan di matanya. Seorang lelaki di meja samping, yang kupikir pelanggan biasa, tiba-tiba berdiri dan berjalan ke arah kami. "Pak," ia berbisik pada Mbah Madura. Suaranya hampir sama seperti bisik ranting. "Besok pesugihan, sudah persiapkan?" Mbah Madura mengangguk, lalu menatap ke arahku. Aku merasa sioliola matanya menyentuh sesuatu di belakang kepalaku. Bukan aku, tetapi sesuatu yang lebih tua dan dingin. Aku merasakan napasku tercekik. Aku bangkit hendak pergi. Di pintu, sebelum langkahku meninggalkan ruang hangat itu, ada sesuatu yang membuatku berhenti. Di dinding dekat pintu tergantung sebuah foto lama, foto warung itu bertahun-tahun lalu. Dalam foto, warung dipenuhi orang. Di antara mereka berdiri seorang wanita cantik dengan senyum yang aneh. Wajahnya mirip dengan sosok yang tadi duduk di pojok. Pucat, rambut panjang, matanya kosong. Foto itu sudah pudar, tapi kalau kau perhatikan baik-baik, terdapat bekas noda kecil di sudut. Foto seperti tetesan yang menempel lama. Aku tidak tahu apa yang mendorongku kembali ke kursiku. Mungkin rasa ingin tahu, mungkin juga perasaan bahwa aku belum siap meninggalkan sesuatu yang belum selesai. Barangkali itu juga perasaan kebodohan manusia yang selalu ingin tahu padahal yang sebaiknya dihindari. Jam dinding menunjukkan pukul 2 lebih beberapa menit ketika yang tak terduga terjadi. Lampu di dalam warung tiba-tiba padam. Hanya tersisa cahaya dari neon di luar yang menembus lentera-lentera minyak kecil di setiap meja. Suasana menjadi rapat, seperti kertas yang sedang dilipat. Di antara bisik-bisik yang berubah menjadi lagu lirih, ada suara ketukan halus, tapi bukan dari luar. Ketukan itu datang dari lantai, dari bawah meja, dari perut warung. Orang-orang di dalam warung menunduk, dan aku melihat gerakan serentak. Semua menyentuh lengan mereka sendiri, lalu menyapihnya seolah menahan sesuatu. Lampu menyala kembali sekejap. Panci di meja paling belakang telah kosong.
Sudah tidak ada bekas cairan gelap itu di dapur. Namun di kain merah yang tadi diletakkan di meja, sekarang ada beberapa helai rambut, beberapa butir tanah, dan bekas sesuatu yang memantulkan cahaya merah tipis. Sosok-sosok itu saling berkedip. Untuk pertama kalinya sejak aku datang, mata mereka berubah. Terasa seperti gua yang dalam. Mbah Madura menyapu meja dengan tangan kasar, lalu menyeka keringat dari dahinya. Ia menoleh padaku. Dan untuk pertama kali, sejak aku datang, ia berbicara lebih panjang. Orang-orang tak tahu. Nak, katanya pelan. Waring ini tempat bertemu. Ada kesepakatan yang sudah lama berlangsung. Orang ngajak, kami layani. Pembayaran bukan selalu uang. Kadang, yang datang hanya ingin berhutang pada malam. Aku ingin bertanya lebih jauh. Ingin tahu siapa yang datang, sejak kapan, dan apa sesungguhnya yang mereka bicarakan. Tapi kata-kata itu terjebak di tenggorokan. Aku takut jika bertanya, aku akan membuka pintu yang tak bisa ditutup lagi. Apa yang mereka ambil? Aku akhirnya hanya bisa bertanya setengah berbisik. Mbah Madura menatap ke arah dapur kosongnya, lalu menatap keluar melalui jendela yang kabut. Ada yang bilang, dulu warung ini sepi. Satu malam datang seseorang, menawarkan rezeki. Sejak itu, warung tak pernah kosong. Tapi ada satu syarat bayarnya, macam-macam. Kalau kamu datang hanya untuk makan, makanlah. Tapi kalau kau lihat sesuatu yang meminta lebih dari sekadar uang, menjauhlah. Bayaran itu tak selalu terlihat. Kadang wujudnya penyesalan, kadang wujudnya kehilangan. Kata-kata itu tergantung di udara. Aku merasa sesuatu merayap di belakang kepala, bukan sentuhan fisik, tapi perasaan bahwa aku tidak sendiri. Saat aku menoleh ke jendela, pantulan di kaca menunjukkan orang-orang di jalan, orang-orang yang kulihat di luar tadi malam. Mereka berjalan pelan, tanpa tujuan, menatap warung seolah menunggu panggilan. Saat aku berjalan pulang, hujan berhenti seolah diputus. Jalanan basah berkilau, menampung pantulan neon. Dari jauh, warung itu tetap menyala. Di kaca belakang warung, saat aku menoleh sekali lagi, kulihat bayangan kecil berdiri di tepi jalan. Anak kecil, baju compang-camping, memegang sesuatu yang berkilau merah di tangannya. Ia menatapku, dan untuk beberapa detik aku yakin ia tersenyum. Aku berlari, langkahku cepat. Napasku seperti kencang memompa darah, namun rasanya ada sesuatu yang menempel di kakiku, jejak-jejak kecil di udara, laksana tangan yang mencoba menarikku kembali. Aku tidak berani menoleh lagi sampai aku menyentuh teras kosku. Di malam itu, aku tidak tidur. Gambar-gambar dari warung berputar di kepalaku. Kain merah, mangkuk kosong, mata yang tak berkedip di bawah selimut. Aku merasakan ada penyangkalan halus, sebuah pengetahuan bahwa aku telah melihat sesuatu yang seharusnya tetap menjadi bisik-bisik kampung. Kepalaku penuh dengan pertanyaan tanpa jawaban, sebelum akhirnya mata mengantuk memaksaku terlelap. Aku menulis hal terakhir di secarik kertas. Jangan pergi ke warung Madura sendirian tengah malam. Kalau kau lihat nasi yang tidak dimakan, jangan ikut memakannya. Aku melipat kertas itu dan memasukkannya ke saku jaket, sebuah peringatan atau mungkin doa. Dan entah bagaimana, di bawah kesunyian yang rapat itu, aku merasakan bahwa malam belum selesai membicarakanku. Warung Madura masih terbuka, lampunya masih berkedip, dan di dalam sesuatu sedang menunggu. 3 hari berlalu sejak malam itu. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa semua yang kulihat di warung Madura hanyalah halusinasi, efek kelelahan setelah kerja malam, atau mungkin permainan cahaya lampu neon yang murah. Tapi setiap malam ketika aku melewati jalan itu, mataku selalu tertuju pada warung kecil di ujung gelap sana. Lampu kuningnya tetap menyala, asap dari dapurnya tetap mengepul, dan dari jauh kadang terdengar tawa lirih yang entah mengapa tidak terdengar seperti tawa manusia biasa.
Kata orang, kalau kau terlalu sering memperhatikan sesuatu yang gaib, cepat atau lambat, hal itu juga akan memperhatikanmu balik. Aku mulai percaya kalimat itu. Malam keempat, aku pulang sedikit lebih larut dari biasanya. Jam menunjukkan pukul 2:10 ketika motorku melintas di depan warung. Anehnya, warung tampak lebih ramai dari biasanya. Ada 3 motor parkir. Dan dari luar aku bisa melihat bayangan beberapa orang duduk berkerumun di dalam. Rasa penasaran itu kembali menggigit, menolak pergi. Aku memutuskan berhenti lagi. Begitu turun dari motor, udara malam terasa berat dan lembab. Bau tanah basah bercampur dengan aroma minyak goreng gosong. Tapi ada satu hal yang paling mengganggu, bau anyir yang samar, seperti besi berkarat yang terkena hujan. Mas, balik lagi. Suara parau menyapa dari balik tirai bambu. Mbah Madura berdiri di balik meja. Wajahnya masih sama kulit kusam, senyum setengah, dan mata yang seolah menyimpan terlalu banyak rahasia. Aku mengangguk gugup. Cuma mampir. Pak, mau ngopi? Ia tak menjawab, hanya memberi isyarat dengan tangannya agar aku duduk. Kali ini aku memilih tempat agak ke tengah, lebih dekat dengan sumber cahaya. Tapi dari posisi itu, aku bisa melihat jelas siapa saja pengunjungnya. Di ujung ruangan ada sepasang suami istri muda. Wajah mereka pucat, mata cekung, dan tangan mereka menggenggam erat selembar amplop coklat. Mereka berbicara pelan, sesekali menunduk dalam-dalam, seperti sedang memohon sesuatu pada udara. Di meja sebelah, seorang lelaki berjaket kulit duduk sendirian, menatap piring kosong di depannya sambil menggenggam gelang tali berwarna merah. Gelang itu tampak basah, dan di kursi paling pojok ada sosok yang langsung membuat bulu kudukku berdiri. Seorang perempuan berambut panjang, mengenakan kebaya hijau tua, duduk tegak menatap kosong ke arah meja. Di depannya, piringnya kosong, tapi sendoknya terus bergerak, mengadu-aduk udara seolah sedang makan sesuatu yang tak terlihat. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin ia hanya orang aneh, tapi setiap kali sendoknya bergerak, terdengar suara kecil seperti lirih gesekan tulang. Kopi datang. Aku mencoba menenangkan diri, menyeruput sedikit, mencoba mengabaikan semua. Tapi sesuatu menarik perhatianku. Di dinding dekat kasir ada kalender tua bertahun 2015, dan di setiap tanggal Sabtu malam ada tanda silang merah tebal, semuanya ditulis dengan spidol seperti darah kering. Malam ini aku sadar adalah Sabtu malam. Ada acara ya, Pak? Tanyaku iseng, mencoba mencairkan suasana. Mbah Madura menoleh perlahan, matanya redup. Sabtu malam itu malam penagihan, katanya datar. Aku menelan ludah. Penagihan apa yang belum bayar? Sebelum aku sempat bertanya lagi, dari luar terdengar suara motor mendekat. Seorang lelaki muda masuk, tergesa-gesa. Tubuhnya kurus, wajahnya kusut, matanya merah. Ia langsung berjalan ke meja kasir tanpa menoleh ke siapapun. Mbah, katanya terburu-buru, aku belum siap bayar. Kasih waktu seminggu lagi. Tolong. Suasana mendadak sunyi. Semua yang duduk di warung menunduk. Bahkan perempuan berkebaya hijau berhenti mengaduk sendoknya. Mbah Madura menghela napas panjang. Kau janji bulan lalu, katanya pelan. Yang datang sudah menunggu. Aku belum dapat uang, Mbah. Daganganku sepi. Lelaki itu hampir menangis. Mbah Madura menatap keluar jendela. Kalau begitu, mereka yang akan mengambilnya sendiri. Tepat setelah kalimat itu keluar, lampu neon di atas kepala bergetar hebat. Cahayanya menurun, berubah ke kuningan, lalu padam seketika. Suara kipas berhenti. Radio mati. Gelap total. Suara langkah kaki terdengar dari arah luar warung pelan, berat, seperti langkah kaki di atas tanah becek. Lalu ada suara napas panjang, dingin, seperti angin keluar dari sumur tua.
Lelaki tadi menjerit pelan. Aku minta waktu, Mbah, tolong. Tapi tidak ada yang menjawab. Semua pengunjung diam, menunduk, menutup telinga. Aku sendiri terlalu takut untuk bergerak dari arah pintu. Cahaya kilat menyambar sebentar, cukup untuk membuatku melihat sekilas. Bayangan tinggi hitam berdiri di depan warung. Tubuhnya kurus, tangannya panjang, menyentuh tanah, dan matanya dua cahaya merah menyala, berdenyut seperti bara. Ia melangkah masuk, melewati meja tanpa suara. Ketika berjalan, udara menjadi sangat dingin hingga napasku membeku. Sosok itu berhenti, tepat di belakang lelaki muda tadi. Lelaki itu menatap Mbah Madura dengan mata penuh ketakutan. Tolong, jangan biarkan dia bawa aku. Tapi Mbah Madura hanya menunduk. Janji harus dibayar. Tangan panjang makhluk itu menyentuh bahu lelaki tersebut. Seketika tubuhnya kaku, matanya melotot. Suara seperti retakan kayu terdengar dari dalam tubuhnya, dan darah hitam mulai keluar dari telinganya. Ia tidak berteriak lagi. Tubuhnya pelan-pelan ambruk, dan makhluk hitam itu menunduk, menyentuh dadanya, mengambil sesuatu yang bercahaya samar dari dalam tubuh lelaki itu. Sesuatu yang mirip kabut berwarna abu-abu kebiruan. Setelah itu, makhluk itu menatap ke arahku. Aku membeku, tidak bisa menatap balik, tapi juga tak mampu memalingkan wajah. Aku merasa seperti diseret tanpa disentuh. Dadaku sesak, telingaku berdenging, dan ada suara kecil di kepalaku berbisik. Kau juga sudah duduk di sini 2 kali. Kau tahu aturannya. Lalu, tiba-tiba, lampu kembali menyala. Semua pengunjung kembali pada posisinya, seolah tak terjadi apa-apa. Hanya satu perbedaan. Lelaki muda tadi sudah tidak ada. Kursinya kosong, tapi di atas mejanya masih tersisa mangkuk nasi polos dengan bekas sidik jari berdarah di pinggirnya. Aku menatap Mbah Madura dengan gemetar. Orang itu kemana? Ia tidak menjawab, hanya menatapku dalam, lalu berkata pelan, "Kalau kau belum niat ikut, jangan datang terlalu sering. Kadang malam bisa menganggapmu bagian dari mereka." Aku berdiri, membayar cepat, dan keluar tanpa menoleh lagi. Tapi sebelum benar-benar pergi, aku sempat melihat ke arah jendela dari luar. Di kaca, pantulanku tidak sendirian. Di belakang bayanganku, tampak sosok lelaki muda tadi, berdiri dengan wajah hampa dan mata kosong, seperti baru kehilangan jiwanya. Malam itu aku tidak langsung pulang. Aku berhenti di pinggir jalan, menatap langit gelap tanpa bintang. Hujan mulai turun pelan-pelan, dan dari kejauhan, lampu warung itu tetap menyala, kuning redup, seperti mata yang tak mau berkedip. Aku baru sadar satu hal. Mungkin benar kata orang, warung Madura tidak pernah tutup karena pembelinya tidak pernah benar-benar pergi. Dan di dalam pikiranku, satu kalimat terus berulang tanpa henti, seperti mantra yang tidak mau padam. Yang datang boleh makan, yang lupa bayar akan dimakan. Sudah seminggu sejak malam penagihan itu, aku berusaha keras melupakan semuanya bayangan lelaki yang jiwanya diambil. Sosok hitam bermata merah dan tatapan dingin Mbah Madura yang seolah tahu sesuatu tentangku. Tapi rasa takut itu tidak benar-benar hilang. Ia seperti asap dupa yang menempel di kulit tak terlihat, tapi selalu terasa. Setiap kali aku lewat jalan itu untuk pulang kerja, aku sengaja mempercepat laju motor. Aku tak berani menatap warung itu lagi. Tapi anehnya, seberapa cepat aku melaju, aku selalu melihat cahaya kuning neon warung itu di ujung jalan. Seolah ia tahu aku lewat, seolah ia ingin aku kembali. Suatu malam, aku bermimpi. Dalam mimpi itu, aku duduk di warung Madura. Lampu temuram, radio berdengung pelan, memutar lagu dangdut lama. Dan di depan meja ada sepiring nasi putih panas. Nasi itu mengepul,
tapi tidak ada lauk. Mbah Madura berdiri di seberang meja, tersenyum tanpa kata. "Ayo makan, Nak," katanya lirih. Nasinya belum dingin. Aku menatap piring itu. Entah kenapa, aku tahu nasi itu bukan nasi biasa. Aromanya bukan seperti nasi, melainkan sesuatu yang samar bau darah, yang mengering di atas besi panas. Tapi dalam mimpi, aku tak bisa menolak. Tanganku bergerak sendiri, mengambil sendok, dan ketika butiran pertama nasi menyentuh lidahku, aku tersentak bangun dengan keringat dingin. Di meja kamarku tercium aroma yang sama, bau anyir samar, dan di tepi tempat tidurku ada butiran nasi yang tercecer. Aku membeku. Aku tidak pernah makan di kamar. Keesokan malamnya, rasa penasaran yang bodoh itu kembali mengalahkan ketakutan. Aku merasa aku harus memastikan, entah untuk menenangkan hati atau sekadar membuktikan bahwa aku belum gila. Aku kembali ke warung itu. Tapi malam itu berbeda. Tidak ada pelanggan, tidak ada motor parkir, dan untuk pertama kalinya sejak aku tahu warung itu, lampu neonnya tidak menyala. Pintu warung setengah terbuka. Dari dalam tercium aroma yang kuat campuran minyak gosong, kemenyan, dan sesuatu yang seperti daging hangus. Aku memanggil pelan, "Mbah." Tidak ada jawaban. Aku melangkah masuk. Lantai warung terasa dingin, seolah baru disiram air. Meja-meja tertata rapi tapi berdebu, seperti sudah lama tak digunakan. Radio di sudut berderit pelan, memutar lagu yang tersendat suara perempuan bernyanyi terputus-putus. Seolah pita kasetnya terjepit di meja tengga, ada sepiring nasi putih masih mengepul, padahal tidak ada siapapun di dapur. Aku terpaku. Setiap insting dalam tubuhku berteriak untuk pergi, tapi mataku tak bisa lepas dari piring itu. Asap yang keluar dari nasi membentuk kabut tipis di udara, dan di antara kabut itu, aku seperti melihat bayangan wajah mata, hidung, mulut menyeringai samar di permukaan nasi itu. "Sudah datang lagi, Nak." Suara serak menyapa dari arah dapur. Aku menoleh cepat. Mbah Madura berdiri di sana, tapi wajahnya tampak berbeda. Kulitnya lebih pucat, matanya cekung, dan tubuhnya sedikit membungkuk. Tangannya menggenggam panci kecil yang meneteskan cairan hitam. Warungnya sepi. "Mbah," kataku pelan. "Iya," jawabnya datar. "Kadang malam sepi kalau sudah banyak yang kenyang." Aku tidak mengerti maksudnya, tapi sebelum sempat bertanya, Mbah Madura berjalan ke arah meja tengah dan duduk di seberang piring nasi itu. Ia menatapku lama, lalu berkata, "Kau sudah mencicipinya dalam mimpi, kan?" Aku terdiam. Tubuhku kaku. "Mimpi kadang bukan mimpi." Lanjutnya, "Itu cara warung memanggil orang yang sudah terdaftar. Sekali kau makan, walau hanya sebutir, kau bagian dari meja ini." Aku mulai gemetar. "Mbah, saya nggak mau ikut-ikutan urusan pesugihan atau apapun itu. Saya cuma mau makan. Waktu itu cuma penasaran." Ia tertawa lirih, tapi tawanya terdengar seperti suara pisau digesek batu. Semua yang datang ke sini awalnya cuma penasaran, tapi kalau nasi itu sudah memanggil, tidak ada yang bisa menolak. Aku melangkah mundur, tapi tiba-tiba lantai warung bergetar pelan. Piring nasi di meja bergerak sendiri. Butiran nasi itu menari-nari kecil, lalu jatuh ke lantai dan menyusun bentuk aneh, seperti tulisan aksara kuno. Aku tidak mengerti artinya, tapi udara di sekitar jadi berat dan aroma darah makin kuat. Mbah Madura menatap nasi itu, lalu berbisik pelan, "Yang belum bayar sudah 3 orang. Malam ini 1 lagi harus diganti." Aku menelan ludah. "Dengan apa?" Ia menatapku lurus. Senyumnya hilang dengan yang membawa bau nasi. Aku baru sadar, bau itu ada di bajuku. Bau nasi hangat yang tidak semestinya. Tiba-tiba dari dapur terdengar suara panci jatuh keras. Aku spontan menoleh. Di balik tirai dapur,
Ada bayangan seseorang berjalan pelan, langkahnya menyeret, kepalanya menunduk. Aku mendengar suara napas berat, disertai isakan halus seperti orang menangis. Sosok itu keluar dari balik tirai. Rambut panjang menutupi wajahnya, baju putihnya penuh noda hitam. Tangannya memegang mangkuk kecil berisi nasi dan darah. Ia melangkah mendekat, menaruh mangkuk itu di depanku. "Untukmu," katanya dengan suara lirih, seperti berasal dari dalam tanah. Aku terpaku. Suara itu bukan suara manusia hidup. Ketika ia mengangkat wajahnya, aku hampir menjerit. Matanya kosong, hitam seluruhnya, dan dari sudut bibirnya menetes darah segar. Aku berlari keluar, tapi begitu mencapai pintu, udara di luar berubah menjadi pekat. Jalan yang biasa kulalui kini gelap total, dan hanya satu cahaya kuning yang terlihat dari dalam warung. Ketika aku menoleh, warung itu sudah tidak lagi tampak kecil. Dindingnya tampak lebih tinggi, meja-mejanya bertambah banyak, dan di setiap meja ada sosok duduk diam menunduk, makan dalam hening. Suara sendok dan mangkuk beradu bergema di seluruh ruangan, seperti irama kematian. Aku berlari tanpa menoleh lagi, menembus jalan gelap hingga tiba di rumah. Tapi saat masuk kamar, aku mencium aroma itu lagi, aroma nasi panas. Di atas meja kamarku ada sepiring nasi putih yang masih mengepul. Tidak ada yang menaruhnya di sana. Dan di pinggir piring ada selembar kertas kecil bertuliskan, "Nasi ini tidak akan dingin sebelum kau makan." Malam itu aku tidak tidur. Aku mencoba membuang nasi itu, tapi setiap kali ku buang ke tong sampah, piring itu kembali ke meja dalam keadaan utuh. Ku bakar, ku singkirkan, ku buang ke sungai selalu kembali. Dan setiap kali kembali, jumlahnya bertambah. Sekarang sudah 3 piring. Semua masih mengepul panas. Dan di antara asapnya, aku mulai melihat bayangan wajah Mbah Madura. Tersenyum. Di luar jendela samar-samar terdengar suara sendok beradu mangkuk. Suara yang semakin dekat, suara yang tidak berhenti. Dan aku tahu, cepat atau lambat aku akan duduk di meja itu lagi, bukan sebagai tamu, tapi sebagai bagian dari menu. Sudah 3 malam aku tidak keluar rumah. Pintuku kunci rapat, semua jendela ku tutup dengan koran. Dan piring-piring nasi itu yang entah kenapa terus muncul ku bungkus dengan kain hitam dan kusimpan di lemari. Tapi setiap tengah malam selalu terdengar suara dari dalam lemari. Sendok yang beradu, suara orang mengunyah pelan, dan bisikan lirih memanggil namaku. Awalnya aku mencoba mengabaikan, tapi semakin aku menutup telinga, semakin jelas suara itu terdengar, seolah berasal dari dalam kepalaku. Dafa, nasinya belum dingin. Aku mulai kehilangan akal sehat, tidak tidur, tidak makan, dan mulai takut pada malam itu sendiri. Suatu sore, aku memutuskan untuk pergi jauh. Aku ingin keluar dari kota ini, meninggalkan semuanya, warung, Mbah Madura, dan kutukan nasi panas itu. Aku berkemas seadanya, berencana naik bus malam ke Surabaya. Namun saat aku menuruni tangga rumah kos, Pusari, ibu kosku yang ramah itu, tiba-tiba muncul dari balik pintu dapur. Wajahnya pucat, matanya tampak gelisah. "Mau kemana, Nak?" tanyanya. "Saya mau pulang kampung dulu, Bu," jawabku gugup. Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kalau bisa, jangan malam ini." Aku mengernyit. "Kenapa, Bu?" Ia menelan ludah. Suaranya bergetar. "Tadi pagi saya lihat Mbah Madura lewat depan rumah. Katanya ada yang belum bayar. Saya takut yang dimaksud itu kamu." Darahku terasa dingin. Aku mencoba tertawa, tapi suaraku justru terdengar kering. "Bu, Mbah Madura itu masih hidup?" Pusari terdiam lama sebelum menjawab. "Warungnya sudah tutup 5 tahun lalu, Nak. Sejak kebakaran itu, yang punya juga sudah
Meninggal. Aku menatapnya. Tak percaya. Tapi saya baru makan di sana minggu lalu. Saya lihat Mbah Madura sendiri. Busari mundur setengah langkah. Menatapku dengan tatapan takut. Kamu jangan main-main, nak. Warung itu sudah jadi tempat kosong. Orang-orang yang datang ke sana biasanya tidak pernah kembali. Kata-katanya terus terngiang. Bahkan setelah aku naik bus malam, hujan turun deras, membasahi kaca jendela. Lampu jalan berlari mundur di luar sana, seperti garis-garis cahaya yang melarutkan kenyataan. Aku menatap bayangan diriku di kaca bus, tapi setelah beberapa detik, bayangan itu tersenyum padaku. Padahal aku tidak sedang tersenyum. Di pundakku, seperti ada sesuatu yang menepuk perlahan. Aku menoleh cepat, tidak ada siapapun, tapi di kursi sebelah yang tadi kosong, kini ada seorang lelaki tua duduk diam. Bajunya basah, rambutnya putih, kulitnya kusam seperti arang. Tangannya menggenggam sesuatu piring kecil berisi nasi putih mengepul. Ada yang ketinggalan. Nak, katanya pelan. Suaranya serak seperti batu diseret di lantai. Aku membeku. Mbah, suaraku hampir tak keluar. Warrennya terbekakan. Bukannya Mbah. Ia tersenyum samar. Warung tidak pernah benar-benar tutup, hanya berganti tempat. Sekarang kami buka dimanapun pembeli kami berada. Aku ingin berteriak, tapi suaraku hilang. Bus mendadak berhenti di tengah jalan gelap. Supir menoleh ke belakang, lalu berkata dengan nada heran, "Mas, kamu ngomong sama siapa?" Kursi sebelah kosong dari tadi. Aku memandangi kursi itu. Benar, kosong. Tapi di dudukannya ada butiran nasi putih yang masih mengepul dan meninggalkan noda merah kecil di kain jok. Aku turun di perhentian berikutnya, menembus hujan. Udara malam terasa berat. Jalanan kosong. Hanya ada satu bangunan kecil di seberang jalan. Warung Madu. Papan namanya masih sama. Lampu neonnya berkedip pelan. Padahal aku yakin aku sudah ratusan kilometer dari kota tempat warung itu berada. Aku tidak bisa menahan langkahku. Kakiku seperti digerakkan oleh sesuatu yang lebih kuat dari kehendak. Aku membuka pintu warung itu, dan aroma yang sama langsung menyeruak. Bau minyak panas, tanah basah, dan darah yang mengering. Di dalam, semua meja penuh. Tapi para pengunjungnya bukan manusia biasa. Wajah-wajah pucat, mata kosong. Beberapa dari mereka masih meneteskan darah dari telinga atau hidung. Mereka makan dalam diam. Dan di antara mereka, aku melihat sosok lelaki muda yang jiwanya kupergoki diambil tempo haria. Kini duduk di pojok, mengaduk nasi tanpa lauk. Matanya menatapku kosong. Mbah Madura muncul dari balik dapur. Wajahnya kini semakin menyeramkan. Kulitnya tampak melepuh, sebagian terbakar, dan di tangan kirinya masih ada bekas luka lama. Nah, akhirnya datang juga, katanya dengan senyum tipis. Aku gak mau ikut, Mbah, kataku gemetar. Aku cuma mau berhenti. Mbah Madura berjalan pelan, mendekat. Kau sudah makan nasi kami. Sekali butir melewati bibirmu, kau sudah menjadi bagian dari rezeki warung ini. Kami tidak bisa membiarkan kau pergi dengan perut yang masih lapar. Ia menjentikkan jarinya. Lampu-lampu warung padam, digantikan oleh cahaya kemerahan dari bawah lantai, seolah ada api yang menyala di bawah papan. Suara panci bergemerincing, dan dari dapur keluar sosok-sosok lain, wanita berkebaya hijau, lelaki berjaket kulit, anak kecil berwajah hitam, semua membawa piring nasi. Mereka mengelilingiku. Nasi di piring mereka tidak putih, warnanya merah tua, lengket, beruap. Bau amus menyenggot ini giliranmu, nak, kata Mbah Madura. Setiap yang makan di sini suatu hari akan jadi hidangan juga. Begitu agar warung tetap buka. Begitu agar rezeki tetap berjalan. Aku berlari ke arah pintu, tapi langkahku terhenti. Lantai warung tiba-tiba berubah licin, lengket seperti darah kental. Tanganku mencoba meraih gagang pintu, tapi terasa panas
membakar kulit. Ketika aku menoleh, semua mata di warung itu menatapku. Puluhan pasang mata kosong menyala merah. Lalu Mbah Madura melangkah mendekat, menaruh piring di depanku. Nasi terakhir ini untukmu, hangat, belum dingin. Makanlah, dan kau akan tenang. Aku berusaha menolak, tapi sendok itu bergerak sendiri di tanganku. Nasi itu terangkat, mendekati bibirku. Aku mencoba berhenti, tapi seluruh tubuhku kaku. Begitu butiran pertama menyentuh lidahku, aku merasa seluruh tubuhku terbakar dari dalam. Cahaya merah menyala dari dadaku. Pandanganku kabur, dan aku mendengar suara ratusan orang berbisik serentak, "Selamat datang di warung yang tak pernah tutup." Ketika aku tersadar, aku sudah duduk di sebuah meja kayu. Di depanku ada piring nasi putih. Tanganku gemetar, tapi aku tetap mengaduknya, seperti yang dilakukan semua orang di sini. Aku melihat keluar jendela. Malam masih turun perlahan. Hujan belum berhenti. Dari Keahan, seorang pengendara motor melintas pelan, menatap warung ini dari luar. Dan entah kenapa, aku ingin tersenyum dan berkata padanya, "Masuklah." Nasinya masih hangat. Waring Madura, seperti yang selalu dikatakan orang-orang, memang tak pernah tutup. Karena setiap malam ada yang datang untuk makan, dan setiap pagi ada yang tinggal untuk menjadi menu berikutnya. Malam itu, hujan turun tanpa jeda. Rintiknya menabrak atap warung dan menciptakan suara yang seakan berbisik di telingaku. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku di sini. Waktu seolah berhenti, tapi warung Madura tetap hidup. Lampunya redup, aroma nasi hangat bercampur dengan bau anyir yang makin pekat, dan suara sendok beradu terus terdengar dari tiap meja, seperti simfoni neraka yang tak pernah selesai. Aku sekarang bukan lagi pembeli. Aku bagian dari warung ini. Tiap malam, aku berdiri di balik meja, menyapa orang-orang yang datang. Kadang mereka manusia, kadang bukan. Dan setiap kali seseorang selesai makan di sini, piring mereka tak pernah benar-benar kosong. Selalu ada satu butir nasi yang tertinggal, tanda bahwa mereka telah meninggalkan bagian dari dirinya di warung ini. Suatu malam, seorang pemuda datang dengan motor bebek tua. Bajunya basah kuyup, wajahnya pucat, dan matanya tampak gelisah. Ia membuka helmnya, menatap papan bertuliskan Warung Madura 24 jam, lalu tersenyum tipis, seolah menemukan tempat berlindung. "Mas, nasi goreng satu." "Ya," katanya sambil duduk. Aku menatapnya lama. Ada sesuatu di wajahnya, sesuatu yang dulu juga aku miliki. Wajah orang yang tidak tahu bahwa ia baru saja memilih tempat yang salah. Aku membawa pesanannya ke dapur. Di sana, Mbah Madura sedang mengaduk wajan besar. Asap putih mengepul dari panci itu, tapi baunya bukan bawang atau cabai, melainkan daging terbakar dan besi karat. "Yang datang itu siapa, Mbah?" tanyaku pelan. "Pengantar pesanan terakhir," jawabnya datar. "Warung tidak bisa sepi. Setiap yang lapar harus kenyang. Setiap yang kenyang harus membayar." Ia menatapku dengan mata yang kini tidak punya warna, hanya gelap. "Dan malam ini, giliran piringmu yang harus diisi." Aku menelan ludah. Dada terasa sesak. "Piringku? Tapi bukankah aku sudah menjadi bagian dari warung ini? Bukankah tugasku hanya melayani?" Tapi aku tahu tidak ada yang tetap di sini. Setiap pelayan suatu hari akan menjadi hidangan, dan siklus itu terus berjalan tanpa akhir. Aku keluar membawa nasi goreng itu ke meja si pemuda. Aromanya membuatku mual, bukan karena rasanya buruk, tapi karena aku tahu apa bahan di dalamnya. Pemuda itu makan lahap, sendoknya bergerak cepat, nasi berterbangan sedikit ke meja. Aku hanya berdiri di belakangnya, memperhatikan. Setelah beberapa suapan, ia menatapku. "Mas, ini enak banget," katanya sambil tersenyum. Aku membalas senyum, tapi dalam hatiku hanya ada rasa iba. "Kau tahu," ujarku pelan, "warung ini
nggak pernah benar-benar tutup. Ia tertawa kecil. Ya, makanya saya kesini. Lapar banget. Soalnya, tapi tawa itu berhenti. Tiba-tiba, tangannya terhenti di udara. Matanya melotot ke arah nasi di piring. Kini nasi itu berubah warna perlahan. Dari putih menjadi merah pekat. Seperti nasi yang direbus dalam darah. Apa ini? Suaranya serak, panik. Ia mencoba berdiri, tapi lututnya lemas. Tubuhnya mulai berkeringat dingin, dan dari hidungnya menetes darah hitam. Aku hanya bisa menatap. Aku tahu aku tidak boleh ikut campur, karena di warung ini keadilan punya bentuknya sendiri. Lantai warung bergetar halus, seperti sesuatu di bawahnya sedang bergerak. Piring di meja bergetar, sendok beraduk, dan dari sela-sela papan lantai muncul asap hitam pekat. Lalu tangan-tangan muncul dari bawah meja, pucat, kurus, dan berlumuran nasi. Mereka meraih kaki pemuda itu, menariknya ke bawah. Ia menjerit keras, suaranya menggema di antara hujan dan suara panci dari dapur. Mas, tolong aku hanya bisa memejamkan mata. Suara jeritannya berubah menjadi desahan, lalu menghilang. Ketika aku membuka mata lagi, meja itu kosong. Yang tersisa hanya piring nasi yang kini sudah dingin. Dan di tengahnya ada satu butir nasi putih yang tampak bergetar halus. Aku membawa piring itu kembali ke dapur. Mbah Madura sudah menungguku. Di sana ia tersenyum kecil. Nah, piringmu sudah diisi. Sekarang waktunya kau istirahat. Aku belum siap, Mbah. Suaraku lirih. Aku masih ingin melayani. Ia mendekat, menepuk pundakku. Tidak ada yang siap, tapi setiap piring harus berganti isi. Begitulah warung ini berjalan. Lalu ia menunjuk ke meja pojok, tempat dulu aku pertama kali duduk saat menjadi pembeli. Di sana kini kosong, kecuali satu piring bersih dengan sendok di atasnya. Asap tipis keluar dari nasi di dalam piring itu. Dan entah kenapa, aku tahu, itu untukku. Aku duduk perlahan, tanganku gemetar, tapi sendok di depanku seolah menarik perhatianku seperti magnet. Di dapur, suara penggorengan terus berbunyi. Suara hujan di luar makin deras, dan dari arah jendela, aku bisa melihat siluet seseorang berhenti di depan warung. Mungkin pembeli baru, mungkin orang yang tersesat. Sebelum aku menyentuh nasi itu, Mbah Madura berbisik di telingaku. Setelah kau kenyang, jangan lupa menyapa tamu yang baru datang. Bilang padanya, warung kita masih buka. Aku menelan ludah, lalu menyuapkan satu sendok nasi ke mulut. Hangat, asin, dan dalam sekejap, seluruh tubuhku seperti ditarik ke dalam kegelapan yang basah dan berbau tanah. Suara-suara bergema di sekelilingku. Suara pengunjung lama, jeritan orang yang belum sempat membayar, dan tawa Mbah Madura yang menggema panjang. Ketika aku membuka mata, aku sudah berdiri di luar warung. Tubuhku ringan, langkahku tak berjejak. Aku melihat ke dalam warung. Di sana, piring yang tadi kosong kini penuh nasi putih mengepul, siap disajikan. Dan di belakang meja, seorang pelayan baru berdiri. Wajahnya pucat namun tersenyum. Pemuda yang tadi datang. Aku menatapnya lama. Ia belum tahu nasibnya. Seperti dulu aku juga tidak tahu. Lalu dari belakangku terdengar suara Mbah Madura yang bergaung pelan. Warung Madura tak pernah tutup, Nak. Karena setiap piring kosong pasti akan diisi kembali. Aku menatap papan nama warung yang berkedip pelan di tengah hujan dan menyadari satu hal menakutkan. Kini aku adalah bagian dari bisikan malam itu. Bayangan yang memanggil pembeli baru ke tempat yang seharusnya tidak ada. Dan di tengah derasnya hujan, aku tersenyum samar sambil berbisik, "Masuklah, nasi masih hangat." Malam-malam di warung Madura kini terasa seperti ritme yang menuntut datang. Sajikan, habiskan,
dan tunggu pagi yang tak pernah terasa bebas. Aku sudah tidak tahu lagi berapa lama, minggu, bulan, atau hanya beberapa hari yang terasa seperti musim panjang. Wajah-wajah yang dulu ku terima sebagai tamu kini menjadi rutinitas. Mereka datang lapar, pulang, atau hilang dengan satu butir nasi yang tertinggal di piring. Aku melayani dengan gerak yang sudah terbiasa. Tangan ini tak selalu mau menurut kehendakku sendiri. Semua berubah 2 hari lalu ketika aku membersihkan dapur larut malam. Di balik rak tempat kami menyimpan bumbu, aku menemukan sebuah kotak kayu tua yang tak pernah kulihat sebelumnya. Kayunya dipenuhi yukeran-yukeran halus yang seperti huruf, dan tutupnya terikat kain merah. Saat ku buka, pandanganku tertumbuk pada selembar buku kulit yang rapuh. Buku catatan yang penuh coretan, tanggal, dan nama. Di sampingnya ada beberapa helai rambut yang direkam di antara halaman, dan sebuah butir nasi kecil yang menghitam menempel di pojok. Tanganku gemetar. Aku tahu barang-barang semacam ini tidak sekadar benda. Itu bukti transaksi yang tidak pernah ditulis tangan. Aku duduk, membuka buku itu pelan-pelan, dan membaca. Halaman demi halaman berisi nama-nama. Ada tanggal, ada tanda silang seperti bekas gores kuku. Ada catatan pendek, bayar malam Sabtu, lengkap, dipindah di bulan basah, jatuh di tangan baru. Di halaman terakhir, dengan tinta yang baru saja kering, tergurat satu nama yang membuat jantungku tercekat. Nama aku sendiri. Di sebelahnya, sebuah tanda, sebuah gambar butir nasi digores kecil. Aku tidak tahu siapa yang menaruh buku ini di sana, tapi ada hal yang lebih menekan. Di bagian paling depan, buku itu terdapat coretan lama, hampir pudar. Huruf-huruf yang membuat sebuah kalimat pendek. Yang memberi hidup harus memberi kembali. Yang memberi rezeki akan meminta darah. Ada satu jalan, kembalikan yang pertama. Kalimat itu seperti kilatan petir. Aku merasakan sesuatu di dadaku terangkat dan kemudian jatuh. Siapa yang pertama? Kembalikan apa? Aku menoleh ke pintu dapur Mbah Madura, sedang mengoles minyak pada sebuah wajan besar. Wajahnya menunduk. Aku menutup buku dan menyembunyikannya di balik apron. Tapi detik itu juga aku tahu. Aku harus tahu lebih banyak. Malam itu aku mengintai. Kusapukan panci dan alat masak, pura-pura sibuk, tapi telingaku menangkap nyanyian kecil dari dalam ruangan belakang. Suara Mbah Madura yang bergumam dalam bahasa yang tak kukenal. Diiringi denting kecil seperti kerikil digesek. Ia membuka kotak kecil, mengambil sepotong kain merah, dan menaruh sesuatu yang berkilau di atasnya. Sesuatu yang terlihat seperti koin hitam dengan lengkungan seperti gambar perahu. Mbah menempelkan koin itu ke kaki meja, kemudian mengepalkan tangannya, lalu meniupnya pelan. Dari sela-sela papan lantai muncul asap tipis, dan aku merasakan riak dingin melewati telingaku. Aku melangkah mendekat, tidak bisa menahan diri. Mbah, suaraku hampir berbisik. Apa? Siapa? Yang pertama. Mbah menoleh, matanya kosong seperti sumur. Kamu sudah tahu, nak. Kamu yang baca buku. Suaranya pelan, seolah berkata pada dirinya sendiri. Yang pertama adalah perempuan di foto itu. Nama kami lupa karena waktu memudarkan. Tapi ia memberi segalanya demi warung agar tetap hidup waktu kemarau. Sebagai gantinya, ada yang datang mengambil. Aku teringat foto tua yang tergantung di dinding. Perempuan berkebaya, senyum setengah, berdiri di antara orang-orang di depan warung. Selama ini, aku hanya melihatnya sebagai gambar yang menakutkan. Sekarang segala sesuatunya mulai terangkai. Kalau kita kembalikan, apa yang akan terjadi? Tanyaku. Mbah bergumam panjang. Kalau kembalikan yang pertama ke tanah asalnya, mungkin rantai akan retak. Kami sudah mencoba bertahun-tahun,
Tapi kami tak pernah bisa menemukan tempat asalnya. Warung itu berpindah, Nak. Ia mencari pembeli yang lapar tapi jajannya seperti asap di angin. Hanya orang yang membawa nasi sudah terikat. Dan orang terikat tak bisa melupakan selera. Kata-katanya membuka lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Tapi di dalam dadaku, sesuatu berguncang seperti harapan kecil. Mungkin ada celah. Mungkin rantai ini memang bisa retak. Keesokan harinya, aku berpura-pura melayani seperti biasa. Aku menulis nama-nama pada piring, mengembalikan sendok, menyapu lantai. Namun di sela-sela pekerjaan, aku mulai merencanakan. Jika aku ingin mencari asal, maka aku harus mencari tempat asal foto itu. Foto itu aku ingat ada di warung sejak pertama aku datang. Mungkinkah foto itu menunjukkan tempat di mana warung pertama kali berdiri? Atau mungkin menunjukkan manusia yang pertama kali mengikat perjanjian saat shift malam mereda dan warung hampir kosong? Aku menyelinap ke belakang lemari yang selama ini menjadi gudang. Di lantai bawah ada lubang kecil yang jarang kubuka. Di sana, tersembunyi rapi oleh debu, ada sebuah bungkusan kertas minyak. Di dalamnya, beberapa surat tua dan selembar peta, kecil peta yang menggambarkan sebuah dusun kecil, sebuah sumur, dan tanda silang merah di tepi hutan. Di pojok pita, tertulis huruf kecil, di bawah pohon, waru tempat pertama. Hatiku berdebar. Aku tahu nama dusun itu sebuah tempat di pinggiran kota yang orang-orang bilang pernah dilanda kebakaran dan menghilang setengah warganya. Aku juga tahu satu hal lagi. Pusari pernah menyebut nama dusun itu. Saat kami bicara dulu, ia tampak takut saat menyebutnya. Aku memutuskan pergi malam itu, bukan karena keberanian, tapi karena ada yang menekan. Aku membawa bungkusan yang kutemukan, menyelinap keluar lewat pintu belakang. Ketika hujan mulai reda, jalanan yang biasanya ramai kosong, lampu neon warung di belakangku berkedip lembut, seolah memperhatikan. Perjalanan ke dusun itu seperti perjalanan ke waktu yang hilang. Jalan-jalan kecil berdebu, kabut malam menutup seperti selendang tipis. Ketika aku sampai di tepi hutan, aku menemukan pohon waru pohon besar dengan kulit yang hitam bekas gosong. Di akarnya, tanah tampak baru digali, seperti ada sesuatu yang baru saja dikubur dan kemudian ditutup lagi. Di samping lubang, ada sebilah kain merah yang sama dengan yang sering kubawa di dapur. Napasku tercekat. Aku duduk di tanah, membuka bungkusan surat. Di antara surat-surat itu, ada selembar yang lebih rapuh dari yang lain. Di sana, tertulis cerita pendek tentang seorang perempuan nama yang sama dengan foto. Ia menulis pada suaminya bahwa ia ingin memberi warung kesempatan hidup demi anak Kenania yang kelaparan saat musim paceklik. Ia menulis dengan tinta hitam tentang ragu, takut, tapi juga keberanian. Di akhir surat, ada sebuah catatan kecil dari suaminya. Jangan pernah menggali di bawah akar waru. Jika sesuatu diminta, jangan kembali mengambilnya. Tanda peringatan itu datang terlambat. Di tanah lunak aku mencongkel sedikit pada akar, dan jariku menyentuh sesuatu yang keras. Sebuah kotak kecil terbuat dari besi, berkarat, terikat kain, dan bau tanahnya kuat. Tanganku bergetar saat ku buka kotak itu. Di dalamnya ada koin hitam. Itu koin yang kulihat di tangan Bah tadi, dan sebuah kain kecil berwarna merah yang diselipkan helai rambut panjang. Di permukaan koin ada gambar perempuan berkebaya yang tersenyum. Ketika ku taruh koin itu di telapak, aku mendengar desah tipis, seperti rintihan lama yang tersimpan. Semua garis cerita yang kususun bertemu di satu titik. Koin itulah yang pertama, sisa perjanjian yang mengikat warung dengan sesuatu yang lebih tua. Jika aku mengembalikan koin itu ke tanah, menguburnya lagi bukan sebagai penawaran, tetapi sebagai pengakuan kesalahan, mungkin rantai akan putus. Itu tentu hanya dugaan, dan dugaan itu mengandung risiko. Aku teringat wajah lelaki yang dipanggil malam penagihan,
yang tubuhnya ambruk di warung. Aku teringat pemuda yang ditarik tangan dari bawah meja. Aku teringat aku sendiri. Bagaimana aku dibawa masuk oleh rasa ingin tahu, sampai akhirnya menjadi bagian. Aku tidak ingin menyaksikan lebih banyak wajah menjadi menu. Dengan tangan gemetar, aku menggenggam koin, menutup kotak, dan menaruh semuanya kembali ke lubang. Namun saat aku menenggelamkan koin ke dalam tanah, di bawah akar waru, ada getaran di udara. Bukan gempa, tapi suara banyak napas yang serempak. Tanah di sekitarku seakan menelan bunyi itu, dan dari dalam kepalaku muncul suara serak. Mengembalikan bukan membayar. Yang dikembalikan harus diakui. Aku mengerti maksudnya. Tidak cukup mengembalikan koin, aku harus mengakui siapa yang menjadi korban, menyebut namanya dengan suara, memohon nama mereka dibawa pulang. Aku menempelkan tangan ke tanah, menutup mata, dan dengan suara yang gemetar, kusebut satu persatu nama yang kutemui di buku. Lelaki yang diambil di meja belakang, pemuda motor, bahkan nama-nama yang kutemukan dalam buku, semua aku sebutkan. Pada setiap nama, aku menaruh sebutir nasi putih di tanah satu persatu, sambil berbisik permintaan maaf dan pengembalian yang sederhana. Maaf, kembalikan padamu, lepaskanlah. Tanah mengisap nasi sisa itu. Di udara, aku merasakan ada yang berubah. Semacam kemantapan, seperti benang ketegangan yang sedikit melonggar. Di kejauhan, seekor anjing melolong, kemudian berhenti. Angin, aku membuka mata. Di atas akar waru, ada cahaya kecil yang berpendar, lalu lenyap. Hati kecilku berdegup keras. Apakah itu cukup atau hanya sementara? Aku pulang ke warung dengan rasa lega yang tipis. Ketika aku masuk, suasana berbeda. Suara sendok masih ada, tapi nadanya lebih lemah. Beberapa pengunjung menunduk. Wajahnya tampak tenang untuk pertama kalinya. Di sudut, lelaki yang jiwanya diambil minggu lalu duduk dengan salah satu pelayan. Ia menatap kosong, tetapi di mata itu ada kilatan, seolah ingatan kecil kembali. Ia menoleh padaku, dan matanya berkaca. Tanpa kata, ia mengangguk, lalu pergi, seperti orang yang baru bangun dari mimpi panjang. Mbah Madura menatapku dari balik meja. Matanya redup, namun tidak seperti biasanya. Kamu menggali, katanya singkat. Aku mengangguk pelan. Ia menutup mulutnya, lalu mengambil buku catatan itu dan membalik halaman-halamannya. Ketika jari-jarinya menyentuh halaman tempat namaku tertulis, ia menarik napas panjang. Kamu mungkin memutus beberapa ikatan malam ini, katanya. Tapi ingat, rantai bukan satu. Ada banyak mata yang memandang dari balik meja itu. Ada yang suka, ada yang marah. Kau mengusik sesuatu yang sudah kenyang menunggu. Mereka tidak akan pergi mudah. Aku merasa lega sejenak, kemudian digantikan rasa takut baru. Jika beberapa jiwa bisa bebas, berarti ada penyeimbang yang akan menuntut kembali. Dan aku, di antara segala pilihan, sudah melakukan satu langkah. Aku mengakui, itu mungkin membuat perbedaan. Itu juga mungkin mengundang balasan. Di tengah malam, ketika aku membersihkan meja terakhir, aku menatap ke sudut dapur. Di sana, di rak atas, ada sebuah foto yang tak pernah kulihat sebelumnya. Foto perempuan berkebaya dengan senyum lebih lebar. Dan di belakangnya, samar, tampak sebuah tulisan kecil. Untuk siapa yang berani melihat. Tanganku meraih foto itu. Lalu, suara halus di belakangku berkata, bukan dari mulut Mbah, tetapi dari semua meja kosong sekaligus. Kalau kau sudah mulai mengembalikan, jangan berhenti. Tetapi juga jangan berharap semuanya kembali seperti semula. Aku menatap foto itu, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku merasa aku tidak hanya bagian dari menu. Aku mungkin sedang menjadi pembuat pilihan. Namun langkah ini bukan cuma tentangku. Ini tentang berapa banyak yang mau aku korbankan untuk membayar kembali yang sudah terambil. Di luar, neon warung berkedip seperti biasa, tapi di dalamnya ada rapuh
yang tak bisa diabaikan. Sebuah retakan kecil pada rantai panjang yang selama ini menjerat. Retakan itu membuatku takut, tetapi juga memberi aku sesuatu yang selamat, harapan. Malam itu, hujan turun deras sekali. Petir menyambar langit hitam di atas jalan kecil menuju warung Madura itu. Jalanan sepi, hanya ada 1-2 kendaraan yang lewat, dan semuanya melaju cepat seolah ingin menjauh dari tempat itu. Dari Kayohan, warung kecil beratap seng itu tetap berdiri di pinggir jalan. Lampunya menyala kuning, redup menembus kabut dan hujan. Tulisan di depannya masih sama. Warung Madura, 24 jam, tak pernah tutup. Meski jam sudah menunjuk pukul 2 dini hari, suara sendok beradu dengan piring tetap terdengar dari dalam. Aroma mie goreng, kopi hitam, dan rokok kretek bercampur menjadi satu. Namun, ada sesuatu yang berbeda malam itu. Suasananya terlalu hening, bahkan jangkrik pun tidak terdengar. Raka pemuda yang beberapa hari lalu nyaris kehilangan nyawanya di sana datang kembali. Wajahnya pucat, langkahnya ragu, tapi tekadnya bulat. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sejak malam kejadian, ia terus dihantui mimpi buruk. Bayangan warung itu selalu muncul, bersama wajah samar pelanggan yang menatapnya tanpa bola mata. Begitu tiba, ia melihat pemilik warung, Pak Har, sedang duduk di balik etalase. Wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya. Mata merah dan senyum yang dipaksakan. "Datang lagi, Naraka?" sapanya dengan suara berat. Raka menelan ludah. "Saya mau tanya sesuatu, Pak." Pak Her tersenyum. Tapi senyum itu terasa aneh, terlalu lebar, terlalu tenang untuk malam sedingin itu. "Warung saya ini terbuka untuk siapapun. Duduk saja dulu." Raka duduk. Kursi kayu itu dingin, seolah baru disiram air es. Ia melihat sekeliling piring-piring kosong tersusun rapi. Tapi dari pantulan kaca etalase, ia melihat sesuatu. Ada banyak orang duduk di meja-meja lain, tapi saat ia menoleh langsung, tidak ada siapapun di sana. Hanya udara kosong dan asap rokok yang menggantung. "Pak, sebenarnya siapa yang datang makan di sini malam-malam begini?" tanya Raka dengan suara gemetar. Pak Her tertawa pelan, lalu menuang kopi ke gelas. Uap panas mengepul, tapi aroma yang keluar bukan kopi, melainkan bau anyir darah. Mereka yang lapar, jawabnya datar. Dan mereka yang telah menepati janji. "Janji apa, Pak?" Pak Her menatap Raka. Matanya kini berubah hitam seluruhnya. "Janji darah. Tanpa darah, warung ini akan mati." Raka mundur setapak. "Maksud Bapak?" "Tumbal itu benar. Setiap usaha ada harganya," jawab Pak Her pelan. "Dulu aku cuma penjual biasa, tapi di tempat sunyi begini, siapa yang mau datang?" Lalu suatu malam, ada yang datang. Lelaki berpakaian serba hitam, dengan mata seperti bara api. Ia bilang bisa membuat warungku tak pernah sepi, asal aku bersedia berbagi 1 nyawa setiap bulan. Suara hujan makin deras, tapi Raka bisa mendengar sesuatu lain. Di baliknya suara langkah kaki banyak orang, seperti datang dari luar. Ia menoleh ke jendela, dan darahnya membeku. Dari balik kaca berembun, terlihat bayangan lusuh orang-orang berdiri di luar warung. Tubuh mereka basah kuyup, wajahnya pucat, mata kosong. Ada yang masih mengenakan seragam sekolah, ada yang bersarung, bahkan ada perempuan tua yang wajahnya setengah busuk. Mereka semua menatap ke arah warung. "Mereka," bisik Raka, "itu pelanggan Bapak." Pak Har tersenyum lebar. "Pelanggan tetap. Mereka datang menagih bagian mereka. Dan malam ini sudah tiba giliranmu." Raka bangkit, tapi kursinya tiba-tiba seperti menempel di lantai. Tangan-tangan hitam keluar dari bawah meja, mencengkeram kakinya. Ia berteriak, tapi suaranya tenggelam oleh petir yang menyambar. Wajah-wajah hantu di luar mulai mendekat.
masuk menembus dinding kayu seolah udara. Tubuh mereka melayang, mata mereka menatap Raka tanpa ekspresi. Lepas, tolong, Raka menjerit. Tapi Paher hanya menatapnya tenang. Kau ingin tahu kebenarannya kan? Nah, sekarang kau jadi bagiannya. Suara tulang berderak terdengar ketika tengen-tengen itu menarik tubuh Raka ke lantai. Ia sempat melihat sekeliling rak mie instan, teko kopi, semua berubah hitam dan berlumuran darah. Lalu semuanya gelap, hening, hujan, berhenti. Ketika pagi datang, warung itu kembali seperti biasa. Terlihat normal, poken bersih. Hanya ada Paher di sana, sedang menyiapkan kopi, seperti tak terjadi apa-apa. Seorang sopir truk berhenti dan turun. Pagi Paher. Wah, warungnya nggak pernah tutup ya, katanya sambil tersenyum. Paher membalas senyum. Namanya juga warung Madura bang. Selalu buka, selalu ramai. Sopir itu duduk, memesan kopi dan nasi goreng. Sot, ia makan. Matanya tak sengaja melirik ke sudut warung. Di sana tergantung sebuah foto baru. Di dinding foto seorang pemuda tersenyum kikuk dengan tulisan kecil di bawahnya. Raka, pelanggan tetap. Lampu warung berkelap-kelip sebentar, lalu stabil kembali. Dari kayahan, suara azan subuh terdengar samar. Dan di atas langit, samar-samar terlihat siluet wajah Raka yang menatap diam ke arah warung yang tak pernah sekalipun menutup pintunya.